warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Toto. Mohon maaf, siang ini ada hal yang ingin saya sampaikan dan mohon izin mengganggu waktunya Pak Agus. Begini Pak, sesuai dengan maksud tujuan saya yang sudah saya sampaikan beberapa minggu yang lalu, bahwa siang ini saya dan Bu Anis akan melaksanakan kegiatan percakapan coaching untuk supervisi akademik. Nah, untuk itu agar saya selaku coach dapat meningkatkan kompetensi coaching, maka mohon izin jika berkenan menjadi supervisor yang nantinya dapat menuntun dan memberikan umpan balik atau refleksi kepada saya tentang apa yang sudah baik dan apa yang masih perlu saya tingkatkan di praktek coaching saya, Pak. Siap, Pak Toto. Kebetulan siang ini tidak ada kegiatan, Pak. Saya lagi free. Ayo kita berdiskusi, Pak Toto. Selama ini kita kan memahami bahwa ada 4 kompetensi coach yang harus terpenuhi agar pelaksanaan coaching ini bisa berjalan sesuai ekspektasi kita. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan dengan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan berbobot. Dan yang keempat, mendengarkan dengan rasa. Nah, dari 4 kompetensi ini yang saya sampaikan, manakah tujuan yang diinginkan untuk membantu Pak Toto? Ya, saya inginkan Pak Agus nanti menuntun saya mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif, karena saya masih perlu penguatan untuk poin ini, Pak. Oke, siap Pak Toto. Lalu bagian mana yang harus saya jadikan fokus pengamatan ini? Nanti coba Pak Agus fokus pada kompetensi sikap memperhatikan, mengulangi apa yang didengar, dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas. Begitu Pak. Nah, jadi bagaimana penilaian Pak Toto sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini, Pak? Saya masih ada kesulitan untuk mengulangi apa yang saya dengar. Kalau begitu, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Yang pertama, secara umum, saya ingin meningkatkan kemampuan coaching saya sesuai dengan paradigma dan prinsip coaching. Yang kedua, saya dapat melakukan coaching dengan alur tirta. Dan yang ketiga, saya ingin mendengar yang aktif, sehingga dapat mengulangi apa yang didengar dan mengajukan pertanyaan untuk memperjelas sebagai salah satu kompetensi coaching. Baiklah Pak Toto. Lalu apa nih indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Pak Toto? Yang pertama, saya dapat melakukan percakapan coaching dengan alur tirta. Yang kedua, dalam percakapan saya dapat memegang prinsip coaching. Yang ketiga, saya dapat menerapkan paradigma berpikir coaching. Dan yang keempat, saya dapat berperan sesuai dengan kompetensi inti coaching. Saya paham sekali Pak Toto. Baik, ini semoga kegiatan percakapan nanti berjalan sesuai dengan harapan kita. Selanjutnya, ini sudah saya siapkan instrumen pengamatan keterampilan percakapan coaching. Dan silakan Pak Toto selaku coach nanti melakukan percakapan coaching bersama Bu Anis kalau selaku coachee. Ya Pak, terima kasih banyak atas perhatian dan bantuannya Pak Anwar. Ya Pak, terima kasih banyak atas perhatian dan bantuannya Pak Agus. Siap, akan saya mulai. Ya, baik. Assalamualaikum Pak Toto, selamat siang, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Anis. Alhamdulillah sehat Bu Anis. Sebelumnya mohon maaf Pak Toto nggih, sesuai dengan apa yang saya sampaikan kemarin. Saya minta waktunya. Bisa kan saat ini saya ini untuk berdiskusi karena terkait permasalahan kemarin tentang kegiatan ibadah sholat duhur siswa putra kelas 8 dan 9 Pak.
bagi anak-anak yang muslim itu loh Pak, sholat duhur mereka ada sedikit permasalahan. Ya Bu Anis, saat ini kebetulan saya ada waktu kosong. Monggo Bu Anis. Begini Pak Toto, saya kan selaku koordinator kesiswaan. Ini terlihat dari sikap anak-anak yang kurang mengindahkan instruksi saya. Berikutnya juga ada beberapa siswa yang menurut saya enggan untuk melakukan sholat duhur secara bersama-sama. Begitu. Oh, itu jadi permasalahan utamanya. Lalu dari obrolan ini, apa yang diharapkan dari Bu Anis? Saya ingin anak-anak itu menemukan cara dan langkah yang baik dalam beribadah tanpa disuruh, tanpa kita memerintah begitu. Sehingga semua murid, terutama siswa putra ini ikut dalam kegiatan ibadah sholat duhur dan memiliki motivasi secara istiqomah begitu. Lalu menurut Bu Anis, apa yang menjadi ukuran keberhasilan di pertemuan ini? Paling tidak begini Bapak, satu ya, anak dapat memberikan paham akan tanggung jawab tentang ibadah sholat duhur dan ibadah sholat lainnya. Yang kedua, menumbuhkan motivasi pentingnya beribadah, apalagi beribadah secara berjamaah. Begitu Pak Toto. Andaikan dikasih interval skor antara 1 sampai 10, ada pada titik skor berapa terkait masalah yang Bu Anis alami saat ini? Untuk levelnya ya Pak, antara 6 maksimal 7 Pak, masih seperti itu Pak. Dengan keadaan yang seperti ini, kesempatan apa yang Bu Anis miliki? Alhamdulillah, saya masih memiliki kesempatan untuk berefleksi sehingga menemukan cara terbaik sebagai solusi ke depannya atas masalah yang saya hadapi saat ini. Andaikan hasil dari refleksi diri itu menemukan solusi terbaik dan kemudian diimplementasikan, peluang dan kemungkinan apa yang Bu Anis dapat? Saya yakin Pak, ke depannya nanti akan ada peningkatan, menumbuhkan pentingnya ibadah sholat dan anak-anak termotivasi sendiri tanpa didorong, tanpa diberi perintah, begitu Pak. Siap. Andaikan strategi terbaru hasil refleksi itu diterapkan, berapa skor yang akan dicapai? Ya kalau awal-awal mungkin awalnya 6-7 ya Pak ya. Yang kedepannya nanti saya optimis Pak akan mencapai 8-9. Wah begitu. Luar biasa, mantap Bu Anis dengan keyakinannya. Bikin saya penasaran aja Bu ini, Bu Anis sebenarnya apa rencana yang akan dilakukan? Begini rencana saya diantaranya adalah satu, saya akan mencoba melakukan koordinasi dan komunikasi dengan rekan sejawat saya yaitu guru pendidikan agama Islam agar anak-anak ini mendapatkan pemahaman bahwa ibadah sholat itu wajib, terutama yang sholat duhur dan manfaat dari sholat berjamaah. Begitu Pak Toto. Luar biasa Bu Anis. Dan yang kedua, saya akan meminta rekan sejawat saya yang lain dan juga guru PAI untuk membuat jadwal imam sholat sesuai kelas. Jadi nanti misalnya kelas 8A, 8B dan seterusnya itu nanti bergiliran ya untuk jadwal kedepannya. Dan dari situ dapat mengambil pembelajaran bahwa mereka akan menjadi pemimpin, yaitu menjadi imam sholat duhur. Wah, jika boleh tahu Ibu Anis, mana yang menjadi prioritas dan strategi yang akan digunakan nantinya? Saya memiliki 2 rencana yang menurut saya itu sudah cukup jika saya lakukan dengan maksimal. Sedangkan selanjutnya nanti saya akan menyiapkan rencana kegiatan tindak lanjut serta evaluasi dari kegiatan tersebut Pak Toto. Dari kegiatan tersebut, kira-kira Bu Anis, keberhasilan dari rencana tersebut bagaimana? 1. Terlaksananya ibadah sholat berjamaah secara konsisten. 2. Siswa akan termotivasi yang akan berdampak pada mereka semua atas keterlibatannya dalam aktivitasnya beribadah berjamaah, khususnya siswa putra.
Sekarang saya tanya komitmen Bu Anies terhadap rencana aksi yang sudah disusun tadi yang sangat luar biasa. Ini akan saya segera lakukan, Pak. Paling tidak minggu depan pelaksanaannya akan sudah berjalan. Nah, kira-kira siapa yang nanti akan membantu komitmen Bu Anies dalam pelaksanaannya? Saya akan berdiskusi dengan teman sejawat, dengan guru-guru PAI, dengan wali kelas, dan kita akan bersama-sama Bapak akan mengondisikan siswa putra kelas 8 dan 9. Untuk persiapan tersebut minggu depan sudah mulai jalan. Wah, bagaimana perasaan Bu Anies setelah selesai obrolan hari ini, Bu Anies? Ya, jujur sekali Bapak, saya jadi lega ini. Saya terbantu sekali menemukan solusi atas masalah sholat duhur jamaah tadi. Dan terima kasih loh Pak, saya sudah dibantu Pak Toto. Wah, baik Bu Anies, sama-sama sukses selalu untuk Bu Anies dan semoga apa yang sudah direncanakan nanti benar-benar bisa terwujud sesuai dengan aksi nyata yang direncanakan. Pak Toto, Siap. ini tadi bagus. saya sudah mengamati hasil percakapan Pak Toto dengan Bu Anies ya. Pak Toto selaku coach dan juga Bu Anies selaku coach. Nah, di sini itu saya amati, saya dengarkan itu sudah luar biasa, Pak. Jadi apa yang sudah dipraktekkan oleh Pak Toto ini selaku coach ya dalam mengcoaching Bu Anies itu sudah bagus Pak. Nah, tinggal bagaimana menurut Pak Toto ini menilai diri sendiri selaku coach, terutama dalam mengimplementasikan ini Pak tentang kompetensi inti dari coaching di dalam percakapan bersama Bu Anies tadi. Nah, bagaimana Pak Toto? Iya, gini Pak Agus, maaf mungkin saya belum bisa tampil secara optimal ya tadi ya. Banyak beberapa hal yang mungkin belum sempurna yang tadi ketika saya coaching sama Bu Anies. Terutama saya merasakan belum bisa mendengarkan dengan aktif. Nah, itu yang sebagai menurut saya perlu saya kembangkan lagi nanti ketika saya belajar untuk coaching lagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Sehingga saya ragu akan hal-hal yang saya tanyakan telah sesuaikah dengan alur tirta, apakah perlu saya kembangkan lagi gitu kan Pak. Dan mungkin dari ini juga saya perlu mengembangkan soal pertanyaan yang berbobot. Mungkin seperti itu Pak Agus. Ya, oke. Jadi menurut Pak Toto ini masih ragu ya begitu terhadap hal-hal yang ditanyakan tadi dengan Bu Anies gitu ya. Jadi apakah pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Pak Toto tadi itu sudah berbobot atau tidak? Nah, ini itu kan penilaian dari Pak Toto. Ya, pasti ada hal yang mendasari mengapa Pak Toto bisa merasa demikian. Jadi apa sih yang kemudian membuat Pak Toto itu menilai diri Pak Toto sendiri itu seperti itu? Saya tadi merasa waktu coaching sama Bu Anies saya sedikit kurang fokus, saya sedikit beberapa hilang konsentrasi. Jadi itu yang membuat saya tidak bisa mendengar aktif dengan coaching, terutama dengan Bu Anies. Nah, sehingga poin penting yang nantinya yang harusnya saya dapatkan bisa jadi lewat Pak. Jadi yang seharusnya saya dapat hal-hal yang menjadi permasalahannya coaching, terutama Bu Anies, karena tadi saya kurang fokus atau mungkin hilang fokus atau hilang konsentrasi, itu yang membuat inti dari apa yang dia permasalahkan tiba-tiba hilang. Ibaratnya ketika kita dapat kesempatan
ketika kita lengah dikit hilang. Ya itu mungkin yang nantinya akan saya perbaiki, akan saya kembangkan lagi, dan saya harus terus berlatih lagi. Mungkin seperti itu Pak Agus. Ya, baik Pak Toto. Itu adalah hasil dari penilaian diri Pak Toto Ya. terhadap kucing yang sudah dilakukan terhadap Bu Anis. Ya. Nah, ini saya tadi Pak sudah mencatat poin-poin penting ketika Pak Toto melakukan kucing terhadap Bu Anis selaku Ya, kucing. Koci. Nah, ini saya sudah mengamati Pak. Pak Toto selaku coach tadi telah memberikan respon yang tepat. Nah, sudah merespon dengan tepat Pak. Jadi diantaranya mengulangi lagi apa yang didengar oleh Ya, Pak Toto. betul. Jadi istilahnya mengonfirmasi apakah yang disampaikan oleh Bu Anis dan yang diterima oleh Pak Toto itu sudah sesuai. Begitu ya. Jadi menurut saya itu sudah sesuai Pak dengan standar yang kita rujuk. Nah, jadi menurut saya sudah berhasil ini Pak. Bagaimana pendapat Pak Toto mendengar hal ini Pak? Oke, saya sangat berterima kasih atas penilaiannya Pak Agus yang sangat luar biasa. Ini mungkin juga bisa memotivasi saya lebih baik lagi untuk kedepannya, lebih giat lagi dalam proses belajar coaching sesuai dengan alur Tirta, harus fokus, konsentrasi, dan bisa menjadi pendengar yang aktif dan bisa menggiring coach untuk dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk nanti menggiring untuk mencari solusi atau menuntaskan masalah coach. Seperti itu Pak Agus. Luar biasa. Oke Pak Toto. Jadi Pak Toto ini sudah berusaha memberikan yang terbaik saat kucing dengan memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian mendengarkan secara aktif, begitu ya, mendengarkan dengan rasa, begitu. Nah, namun demikian Pak, coaching tadi seperti yang saya sampaikan, meskipun sudah bagus, sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk, saya melihat ini masih ada yang bisa dikembangkan Pak, supaya hasilnya itu menjadi lebih maksimal lagi. Ini bukan berarti saya mengatakan Pak Toto tidak maksimal, tentu maksimal, tapi ini masih bisa dikembangkan lagi menjadi lebih maksimal Pak. Nah misalnya, jadi dengan mengulangi lagi apa yang didengar oleh Pak Toto terhadap apa yang disampaikan oleh Bu Anis tadi, itu ada sedikit saja di mana Pak Toto ini seolah kurang hadir secara penuh. Begitu. Ya, jadi bagaimana menurut Pak Toto terhadap hal tersebut? Apa memang betul itu terjadi, Pak? Iya, betul, Pak. Saya mengakui bahwasannya tadi memang kurang maksimal ya. Tapi memang nanti di kemudian hari ketika saya melakukan coaching lagi, saya bisa belajar dari pengalaman hari ini. Nah, pengalaman hari inilah yang membentuk saya untuk giat lebih berlatih lagi, belajar lagi agar bisa menjadi pendengar yang aktif. Jadi ketika merespon coach pun nanti bisa lebih baik, artinya bisa menggiring coach untuk menuntaskan atau mencari solusi terhadap permasalahannya. Nah, saya juga terima kasih terhadap umpan balik yang sudah diberikan oleh Pak Agus yang sangat bisa memotivasi saya. Dan yang kedua juga saya akan terus belajar fokus dan konsentrasi dan menjadi pendengar yang aktif. Ketika itu bisa berjalan maksimal, insya Allah coaching akan berjalan secara maksimal dan coach pun juga nyaman dengan coach ketika percakapan itu mengalir. Nah, percakapan mengalir gimana? Ya mengalir itu sesuai alur Tirta. Nah, ada tujuannya, ada identifikasi masalahnya, ya ada aksi nyata, aksi
aksi nyata, aksi rencana nyata atau rencana aksi, dan yang terakhir ada tanggung jawabnya. Mungkin itu yang terus saya latih supaya nanti semua yang saya pelajari dengan atau yang saya coaching dengan Bu Anis nanti bisa lebih maksimal dengan rekan yang lainnya, atau ketika melakukan coaching lagi dengan rekan-rekan yang lainnya. Baik, luar biasa sekali Pak Toto. Ini saya sangat suka dengan optimismenya ini Pak Toto. Jadi kedepannya Pak Toto punya rencana tindak lanjut apa nih untuk dilakukan dalam perbaikan Pak? Ke depan pasti yang sudah saya sampaikan tadi ke Pak Agus. Yang pertama pasti saya akan belajar tentang fokus. Ya, saya lebih meningkatkan ya Pak. Kalau itu harus saya tingkatkan. Yang kedua, konsentrasi saya tingkatkan juga. Yang ketiga adalah menjadi pendengar yang aktif, atau yang terakhir adalah membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih berbobot yang nantinya akan membuat coaching bisa maksimal dan sesuai harapan alur tirta yang kami pelajari dengan Pak Agus. Baik, Pak Toto, ini luar biasa nih. Bagus sekali Pak rencana yang akan dilakukan nanti. Nah, lalu ini Pak, kita sudah sampai penghujung dari obrolan ini Pak. Ya. Dari obrolan ini, apa yang sudah didapat oleh Pak Toto? Saya sudah menemukan beberapa gambaran dalam diri saya setelah diskusi dengan Pak Agus atau setelah pasca supervisi ini ya. Jadi saya akan meningkatkan kompetensi pada performa di area ini, terutama di area menjadi pendengar yang aktif. Begitu? Ya, menjadi pendengar yang aktif, kemudian yang tadi disampaikan oleh Pak Toto juga pembicaraannya tetap berpedoman begitu Pak ya, menggunakan alur tirta. Betul. Nah, agar supaya coaching itu tetap fokus untuk menggiring. Begitu tadi yang disampaikan Pak Toto, menggiring coaching untuk menemukan solusi dari apa yang menjadi masalah begitu. Atau intinya sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai coaching gitu kan Pak. Ya. Tapi selain itu Pak, melalui praktek berlatih percakapan coaching ini, saya juga merasa telah mendapatkan tambahan pengetahuan dan pengalaman tentang implementasi percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Itu yang luar biasa. Jadi alur tirta ini kan sebagai rel kita dalam mengcoaching seseorang. Jadi kalau kita sudah tahu, paham tentang alur tirta, insya Allah coaching akan berjalan maksimal. Coach pun juga nyaman, senang, dan coach pun juga enjoy, relax dalam melaksanakan proses coaching tersebut. Nah, dengan paradigma dan prinsip coaching juga, serta kami mencoba mengimplementasikan coaching ini dengan rekan sejawat, dengan siswa, ataupun dengan teman-teman yang nantinya membutuhkan coaching. Ya, mungkin seperti itu Pak Agus. Luar biasa, 2 jempol untuk Pak Toto ini. Terima kasih Pak Baik, Agus. saya yakin Pak Toto ini lebih dari sekedar bisa. Ya, tetap semangat Pak Toto, terus belajar agar lebih maksimal lagi, dari yang maksimal semakin maksimal. Terima kasih untuk waktunya Pak Toto, sukses terus untuk menyelesaikan masalah dari rekan sejawat dengan strategi coaching. Dan sehat selalu Pak Toto. Siap, terima kasih Pak Agus. Terima kasih yang luar biasa.